Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Makassar, Angkatan 4 tahun 2021. Nomor induk mahasiswa saya 219018495358 dan nomor peserta PPG saya 201501745931. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG di instansi SMP Negeri 3 Panang Enim kelas 9A dengan materi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pada dosen penilai, saya mohon untuk memberikan masukan dan koreksi kepada saya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas serta pimpin doanya dulu, nak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Pada Aziza, ibu minta untuk memandu teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, nak, dipimpinlah anak yang teman-temannya ya. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman silakan duduk kembali. Tadi kita telah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ibu berharap anak-anak ibu ini sebagai generasi muda nantinya dapat menjadi harapan bangsa, dapat merubah nasib bangsa Indonesia maupun merubah nasib kalian sendiri. Bagaimana mau berubah nasib kita kalau kita tidak berubah? Ya, lagu ini ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya nantinya ya. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Coba diperhatikan. Masuk semua. Coba ya. Yang pindah hari ini siapa yang piket? Yongki, Sevia sama Desi. Hari ini coba kalian perhatikan dulu, nak, di kelas kita ini. Yang piket ini kira-kira nyapu atau tidak ya? Bersih, Bu. Berarti kalau bersih yang piket bertanggung jawab ya, membersihkan kelas dengan baik. Jadi ibu berharap yang lain kalau piket semuanya seperti hari ini bertanggung jawab membersihkan kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita buat peraturan dulu ya. Ada 3 peraturannya. Yang pertama, anak-anak kan ibu izinkan membawa HP semuanya. Nah, HP ini boleh digunakan hanya untuk mencari materi. Kalau main game, HP-nya itu ambil. Yang kedua, kalau ada yang mau izin ke belakang, silakan angkat tangan, Bu, saya mau ke belakang. Yang ketiga, selama kita belajar, anak-anak jangan ribut, perhatikan semua materi yang ibu berikan. Itu ya, nak ya, peraturan dibuat itu untuk dipatuhi ya. Anak-anak ibu masih ingat
dengan protokol kesehatan? Masih. Apa-apa nak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas. Alhamdulillah ya. Itu tadi kata ibu ya. Tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit virus corona. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengingat dulu materi kita yang sebelumnya ya. Siapa nak di antara kalian yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Silakan Aziza. Tentang pengaruh konversi lahan pertanian, Bu. Ada yang lain lagi? Nah, Farel silakan Farel. Apa Farel? Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan Sepia yang cantik. Nah, Alih fungsi lahan, Bu. alhamdulillah anak-anak ibu ini hebat-hebat semua. Walaupun sudah 1 minggu kita belajar, masih ingat akan materi yang minggu kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, materi bentuk-bentuk mobilitas sosial, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Ya. Yang pertama, Ibu berharap anak-anak ibu ini dapat mendeskripsikan pengertian dari mobilitas sosial. Yang kedua, Ibu berharap anak-anak ibu dapat menyeleksi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. yang ketiga, semua anak-anak ibu dapat menemukan contoh-contoh dari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang terakhir, anak-anak ibu dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan benar ya. Kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pendekatannya kita pakai pendekatan saintifik, metodenya ada ceramah, penugasan kelompok dan juga tanya jawab. Selanjutnya, nah ini yang perlu harus kita perhatikan ya. Hari ini ibu menggunakan 3 bentuk penilaian. Dan yang pertama ini pengetahuan. Nanti ada tes tertulisnya. Bentuknya berupa uraian. Yang kedua ini tentang sikap. Selama kalian belajar, ibu akan nilai sikap kalian itu seperti bagaimana ya. Ada rubrik penilaiannya. Yang terakhir ini ada penilaian keterampilan. Di saat kita diskusi, bagaimana keaktifan kalian semuanya. Itu penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Setelah itu pembelajaran kita hari ini kita lakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama, tahap diskusi pemecahan masalah dalam kelompok. Yang kedua, tahap presentasi setiap kelompok. Ya, ada 2 ya. Nanti kita belajarnya. Coba kalian ya perhatikan dulu gambar dari PowerPoint ini. Ini materi kita bentuk-bentuk mobilitas sosial. Coba kalian amati dulu itu proses apa kira-kira. Silakan Septa. Menurut saya Bu, itu ada orang yang pemenang Liga Dangdut tadi Bu. Namanya itu Rara Bu, orang Palembang Bu. Sekarang itu dia itu kan jadi artis Bu. Jadi dia kalau dia dulu kan uang susah, sekarang dia jadi artis berarti dia tuh naik Bu. Ya anak ya, alhamdulillah. Papa tahu tentang gambar itu gambar Rara yang sudah jadi artis ya. Yang kedua siapa yang mau yang tahu tentang gambar itu? Silakan tapi. Gambar kedua itu Bu, gambar orang kaya kemudian ditahan KPK karena korupsi. Sekarang dia masuk penjara Bu. Oh ya, ya bisa ya. Paham dengan gambar itu. Gambar yang ketiga siapa yang mau menjawab? Ya Aziza silakan nak. Dari gambar itu, Bu, dilihat itu kepala sekolah kita yang lama. Tetapi sekarang kabarnya dia sudah pindah ke sekolah lawang tidur. Tetapi ia tetap menjadi seorang kepala sekolah. Berarti statusnya tetap, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah bisa mengamati permasalahan yang ada di gambar kita ini. Kira-kira anak-anak ini adakah timbul pertanyaan
pertanyaan kalian terhadap gambar itu? Ada. Siapa yang mau bertanya? Anak Ibu Alia. Apa pengertian dari mobilitas sosial? Nomor 1 timbul pertanyaan. Pengertian dari mobilitas sosial. Sosial ya. Ada lagi yang mau bertanya? Putri, silakan Putri. Bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial, Bu? Sosial ya. Nah, timbul 2 pertanyaan dari gambar yang kita amati tadi. Yang pertama, apa pengertian dari mobilitas sosial? Yang kedua, apa-apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ada anak Ibu yang tahu, yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Julianto, yang pertama Julianto. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Ya. Pengertian mobilitas sosial kata Julianto, silakan duduk kembali nak. Ya. Selanjutnya siapa yang mau menjawab pertanyaan kita yang kedua? Desi, silakan Desi. Bentuk mobilitas sosial ada 2, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Alhamdulillah ya, Desi sudah bisa menjawab. Silakan duduk nak. Ya. Nah, perhatikan gambar itu. Gambar Ibu ini ada sekolah, ada guru, ya. Di atas itu ada kepala sekolah. Sekarang Ibu tanya dulu sama anak-anak itu. Kalian sebelum ke SMP itu dari mana dulu? Dari SD ya, SD kita dekat sini lah loh ya. Nggak langsung dari TK langsung ke SMP, nggak. Dari SD ke SMP dulu. Nah, siapa tahu di antara anak-anak Ibu ini ada yang mau bercita-cita menjadi guru? Ya, ada yang mau menjadi guru nantinya. Dari murid SD, SMP, SMA, kuliah dan nantinya menjadi guru. Suatu saat nanti 5 tahun kemudian anak-anak Ibu ini ada yang menjadi dari guru menjadi kepala sekolah seperti ini, ya. Nah, itulah yang namanya perpindahan status, ya, nah ya. Kita hidup tidak hanya stop di situ saja. Kita punya cita-cita. Oh, nanti saya menjadi guru, tidak mungkin mau jadi guru semua. Siapa tahu nanti mau jadi kepala sekolah, ya. Ya. Ini alur dari mobilitas ya. Selanjutnya ya, ini ada pengertian dari mobilitas sosial. Seperti tadi ada yang menjawab, pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari kelompok sosial dari yang satu ke kelompok sosial yang lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada 2. Yang pertama mobilitas sosial vertikal. Kita bagi 2 lagi. Ini mobilitas vertikal sosial meningkat atau naik yang namanya social climbing. Yang kedua ada mobilitas vertikal turun atau social decline, ya. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Ini ada mobilitas sosial horizontal. Kalau kalian perhatikan di depan ini, naknya, ini ada gambar sekolah. Ada sekolah A, ada sekolah B. Ini ada kepala sekolahnya. Kepala sekolah A ini kita anggap saja namanya ini siapa ya? Siti lah. Nama kepala sekolahnya Siti di sekolah A ini. Setelah 5 tahun Ibu Siti ini jadi kepala sekolah di sekolah A, Ibu Siti ini dipindahkan ke Sekolah B. Sekolah B dia Ibu Sitinya, ya. Tapi tetap Ibu Siti ini menjadi kepala sekolah. Di sekolah B dia tetap menjadi kepala sekolah. Ya, paham gambarnya, Nak?
horizontal ini adalah perpindahan individu objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Sederajat kan kepala sekolah tadi. Nah, kan? Dari kepala sekolah A dia ke kepala sekolah B. Anak-anak, itu contoh yang Ibu berikan tadi ya. Sekarang ada tidak yang mau memberikan contoh mobilitas sosial horizontal yang terjadi di sekitar kalian? Nah, sepertinya banyak pertanyaan. Ibu minta dulu Viola. Silakan Viola. Tetangga saya, Bu, yang bernama Pak Ridho, dulunya dia bekerja di SMP sini menjadi guru. Sekarang dia sudah pindah ke Kemendak dan tetap menjadi guru. Nah, ya Nak, itu salah satu contohnya ya, contoh realnya ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan contoh ya? Anjali, silakan Nak. Di desa Bangkiku ada seorang dokter yang baru pindah dari kota. Nah, sekarang jadi dokter nggak dia? Jadi Nah, ya Nak ya, itu contohnya. Itu yang namanya mobilitas horizontal. Mereka pindah dalam satu sosial ya yang sama. Ya Nak ya, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ya Nak ya, itu ada gambar mobilitas sosial vertikal ya Nak ya. Di situ ada gambar buruh pabrik gitu ya. Ada wanita itu dia bekerja di pabrik, dia rajin dan menguasai komputer ya Nak ya. Akhirnya dia oleh pimpinannya diangkat menjadi seorang sekretaris. Nah, dari buruh pindah ke sekretaris. Nah, kira-kira itu vertikal naik apa turun? Naik. Alhamdulillah tadi contoh yang Ibu berikan itu digambar tadi seorang buruh yang naik jabatan jadi seorang sekretaris. Sekarang di antara anak-anak Ibu ini, adakah yang bisa memberikan contoh di sekitar kalian sendiri? Ada Keisha, silakan Keisha. seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah, Bu. Nah, ya, tetangga Keisha itu guru, sekarang jadi kepala sekolah. Ada lagi yang lainnya? Rena, silakan Rena. Di kampung saya ada orang yang bekerja sebagai cleaning service di PT Global, Bu. Karena dia sangat rajin dan pintar mengoperasikan komputer, akhirnya ia diangkat menjadi staf administrasi. Naik tidak dari cleaning service menjadi staf administrasi? Naik. Ya, Ibu harap juga kalian seperti itu nantinya. Walaupun dari bawah nantinya bisa naik ke atas. Ya. Tadi mobilitas sosial vertikal naik. Sekarang ini ada contoh lagi Nak yang selanjutnya ini ya. Itu ada gambar pengusaha pakai dasi, bawa koper, pakai jas ya. Namanya juga pengusaha enak ya. Pengusaha itu dia mempunyai PT di mana-mana. Tapi karena mungkin krisis ekonomi terjadi ya, perusahaannya bangkrut. Semua PT-nya itu tutup atau gulung tikar. Akhirnya dia memulai usaha baru lagi, yaitu menjadi pedagang bakso. Nah, ini yang namanya mobilitas sosial vertikal turun ya. Nah, ini pengertiannya Nah. Perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang tidak sederajat, yang lebih rendah. Ya, sudah paham belum pengertian dari mobilitas sosial vertikal turun? Sudah. Dan ya, kalau sudah paham, kita buktikan kalau kalian paham. Coba kalian berikan contoh dari mobilitas vertikal turun. Nah, ada Septa, silakan Septa. Kalau di RT saya, Bu, kalau dulunya ada orang kan yang dulunya itu sangat kaya dan sekarang sudah jatuh miskin. Dan dia itu dikucilkan oleh masyarakat, Bu. Ya, contohnya kata Septa, orang kaya, miskin, mungkin karena apalah ya, jadi jatuh miskin ya, akhirnya dia dikucilkan oleh masyarakat. Yang lain lagi siapa? David, silakan David.
Pak Budi tetangga saya itu Bu bekerja sebagai satpam di PT Sriwijaya, tetapi karena ia melakukan pencurian kabel listrik di PT tersebut, lalu ia dipecat dan sekarang menjadi pengangguran Bu. Nah, contohnya di rumah David itu ada orang yang bekerja sebagai satpam, mencuri, lalu jadi pengangguran sekarang ya. Siapa lagi yang mau memberikan contohnya? Contohnya ada Julianto ya kan? Kira-kira kan Julianto. Kalau di sekitar rumah saya itu Bu ada yang namanya Pak Amir. Dia itu seorang juragan kopi, tetapi karena ia sering berjudi maka semua harta kekayaannya habis. Sekarang ia tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya rumah lagi. Oh iya ya, itu ya nak ya contohnya kata Julianto ya, silakan duduk nak. Aduh, sepertinya ibu lihat ini anak-anak ibu ini kurang bersemangat. Ya, kita bangkitkan semangat kita lagi. Semuanya ibu minta berdiri. Yang laki-laki barisnya disilakan sama laki-laki, ya sebelah kiri itu perempuan ya. Capek tidak? Capek. Kalau capek, sekarang tangannya diangkat ke atas. Kita tepuk tangannya. Sudah bersih? Sudah. Kalau sudah bersih, semuanya hadap kiri kanan. Oke, tangannya angkat kembali. Letakkan di bahu temannya di depan. Silakan dipijat temannya kan sampai tuh. Enak. Kalau enak, kita gantian sekarang. Sekarang kita putar, kita gantian yang dipijit. Biar sama-sama hilang capeknya ya. Ya, tangannya diletakkan di bahu teman yang di depan. Silakan dipijat temannya yang di depan. Ya, gantian enak. Sudah semangat lagi? Alhamdulillah. Sekarang kita dudukkan kursinya masing-masing. Ya anak-anak ya, itu tadi materi kita hari ini tentang mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial. Sekarang kita ke diskusi kelompok. Ibu bagi, kita orang 15, kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Septa, ada Aprilia Aziza, Keisa, Ferdiansa, dan Alia Okari. Yang kelompok 2 ini ada Rela, Yogi, Anjeli, Julianto, dan Putri Kinanti. Sedangkan kelompok 3 ada Viola, David, Desi, Yulia, dan Sertia, dan Farel ya. Ibu harap nantinya diskusi kelompoknya semua anak-anak ibu ini aktif ya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Baiklah ya, tadi penjelasan materi ibu. Sekarang kita diskusi kelompok. Ini kita ada 3 kelompok. Ini RKPD ibu bagikan ya. Kelompok pertama ini membahas yang gambar 1, kelompok kedua yang gambar 2, dan kelompok 3 yang gambar 3. Ibu harapkan nanti waktu diskusi semuanya aktif ya, dengan ada yang tidak aktif. Jangan hanya ketua kelompok saja ya, semuanya ya. Ini kelompok 1, kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Ya semua anak ya, perhatikan. Cara mengisi LKPD itu silakan kalian cari di buku siswa, di buku kalian, ataupun kalian cari di internet. Silakan browsing internet ya. Silakan ya. Ada yang belum paham silakan ditanyakan dulu. Ini kelompok 3 ya. Ada yang belum paham sama pertanyaannya nak? Paham Bu. Paham ya. Silakan kerjasama ya. Dengan seorang ya. Ya Farel ya. Ada yang mau tanyakan ini isinya ya nak ya. Ini silakan ditulis di sini. Gak apa-apa dicoret ya, diisi itu. Kerjasama ya. Jangan cuma internetnya dipakai kita cari materinya ya nak ya. Ini kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan nak? Tentang materi. Paham mau diisikan? Ya, cari di internet ya, kalau nggak ada di buku ya.
dari Sekta ini akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Yang lain dengarkan. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya. Yang kami hormati Ibu Guru dan kawan-kawan sekalian, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial yang akan dibacakan oleh kelompok kami serta kepada Sekta kami persilakan. Kami akan menjelaskan gambar Rara yang sebelum sukses dan setelah sukses. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah gambar tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk-bentuk mobilitas sosial? Jawaban dari kami, ya. Gambar di samping dapat dikatakan mobilitas sosial vertikal naik, di mana seseorang yang berprofesi sebagai seorang penjual gorengan dan hidup pas-pasan dapat menjadi kaya dan terkenal karena usahanya untuk menaikkan status sosial dan juga kehidupannya melalui bakat dan juga karyanya. Sekian dan terima kasih. Bagi kawan-kawan yang dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan Yuki. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari adanya mobilitas sosial vertikal naik? Menurut saya, pelajaran yang dapat diambil dari contoh mobilitas sosial vertikal naik yang kami bahas adalah bahwa kita sebagai sesama manusia tidak boleh merendahkan dan memandang orang itu sebelah mata, karena mungkin suatu saat orang tersebut akan berhasil dan status sosialnya akan naik juga. Terima kasih teman-teman dari kelompok lain. Inilah hasil diskusi kami dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Kami semua akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah diskusi mereka sudah selesai. Silakan dulu untuk kelompok 1. Silakan nak, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau diskusi? Ya. Oh ya, silakan ya kelompok 2. Silakan maju nak. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh teman kami Yongki. Pada Yongki kami persilakan. Berdasarkan gambar orang kaya pejabat yang ditahan KPK karena korupsi dan dia masuk penjara, apakah gambar tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk mobilitas sosial? Menurut kami, ya. Gambar di samping dapat dikatakan sebagai mobilitas vertikal turun karena seseorang yang mempunyai kedudukan sosial tinggi dan juga terpandang karena suatu kasus, maka ia akan kehilangan status sosialnya dan menjadi seorang yang berstatus sosial rendah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Aziza. Menurut kalian, bagaimana mengatasi seseorang yang telah mengalami kesuksesan agar tidak mengalami vertikal turun? Menurut dari kelompok kami, agar seseorang itu tidak dapat mengalami penurunan status sosial, maka hendaknya ia tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak dapat merusak citra dirinya, dan walaupun ia sudah sukses, hendaknya ia tetap berjalan sesuai dengan aturan agama dan juga hukum yang berlaku. Siapa yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Dari tadi ini dari awal sampai sekarang Ibu lihat, Ibu dengarin selfie-nya belum bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan selfie-nya kira-kira? Ada. Nah, rupanya selfie-nya mau dipancing dulu nak ya. Kalau dipancing dia baru mau bertanya. Nah, silakan selfie. Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang mengalami kejadian seperti bermasalah yang kalian bahas? Sikap saya dalam selaku pribadi, saya akan memberikan semangat dan motivasi
kepada orang tersebut agar mengambil pelajaran dari masalah yang ia hadapi dan terus bangkit untuk tetap melanjutkan kehidupan ke depannya. Inilah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi, Mas. Silakan nomor 2 kembali ke tempat duduknya kembali ya. Kita sekarang ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju nak kelompok 3 nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh ketua kelompok kami yaitu Selvia Ramadhani. Kepada Selvia kami persilakan. Kami akan membahas gambar nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, apakah gambar tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk mobilitas sosial? Mengapa? Jelaskan. Ya, di mana gambar ini terlihat seorang kepala sekolah SMP 6 Tanjung Agung sudah 5 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan kepala sekolah tersebut ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami kepala sekolah merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Pada kelompok yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan Aziza. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul dari mobilitas sosial yang kalian bahas? Menurut kami, cara mengatasi permasalahan yang terjadi akibat mobilitas sosial horizontal seperti contoh yang kami bahas adalah kepala sekolah yang baru harus dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan barunya dan ia juga dapat menjadi seorang pimpinan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang terjadi di tempat tugasnya. Inilah jawaban dari diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu nak. Kelompok 3 kembali ke tempat duduknya masing-masing, Mak. Alhamdulillah diskusi kita sudah berakhir ya nak ya. Waktu kita juga sudah habis. Baiklah, kita tarik kesimpulan dulu tentang materi kita pada hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Ada Septa di depan. Silakan Septa. Mobilitas sosial adalah perpindahan status seorang atau kelompok sosial dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Oke, bagus sekali ya. Siapa lagi yang lain? Ada Dapi. Silakan Dapi. Mobilitas sosial vertikal naik adalah mobilitas ini terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, siapa mau memberikan kesimpulan ketiga? Rela, silakan Rela. Mobilitas sosial vertikal turun atau mobilitas sinking mobility. Mobilitas ini terjadi apabila seseorang mengalami penurunan kedudukan. Itu kesimpulan ketiga kita. Alhamdulillah anak-anak ibu ini sudah paham dengan materi kita hari ini. Kita kembali lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Coba perhatikan semua ya. Tujuan pembelajaran kita ini ada 4. Yang pertama, kira-kira tujuan itu sudah terjawab belum? Capai, Bu. Sudah tercapai. Yang kedua bagaimana? Capai sudah. Yang ketiga? Untuk yang keempat? Alhamdulillah kalau tujuan kita tercapai. Untuk membuktikan tujuan itu tercapai, ibu punya yang namanya tes tertulis ya. Ini tesnya ibu bagikan enaknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Tapi kerjanya sendiri-sendiri ya. Jangan mencontoh punya temannya. Ya nak ya.
kita terapkan hidup jujur ya, bertanggung jawab dan jujur ya, baik anak ya. Baik anak-anak, waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah ya, semuanya sudah mengumpulkan tadi tes kita ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nak, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Karena apa yang menarik? Karena ada diskusinya ya. Apalagi kira-kira ya David? Menarik karena ada PowerPoint-nya, Bu. Ada PowerPoint-nya, alhamdulillah ya anak ibu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan sama anak-anak Ibu ini, materi kita selanjutnya minggu depan ini tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Sebelum kita masuk itu dipelajari dulu dari rumah ya. Tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Yang 5M itu harus tetap kita jalankan agar kehidupan kita lebih baik. Terakhir sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada keluarga kita serta silakan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Bapak ya, alhamdulillah tadi doa kita telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih baik dari hari ini. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.